Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal tentang ini pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu yang menanyakan teman ini dia komen di video yaitu menghitung massa dalam pelajaran KSP ya yang ini ya, untuk menghitung berapa massa endapan yang terbentuk kayak gitu. Jadi data yang diketahui yang diberikan adalah data yang ini, tetapi nggak diketahui nilai KSP-nya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya di soal nggak diketahui nilai KSP-nya, kalau masih ini tugas ya, kita bisa search misalnya di buku atau enggak di internet kayak gitu. Tetapi kalau misalnya ini lagi ujian, kemungkinan gurunya bakalan kasih kalau misalnya untuk menghitung nilai endapannya. Oke, jadi di sini diketahui nilai KSP-nya dari ZN OH. Oke, jadi ini saya dapat dari buku ya. Oke, jadi kita ada carinya kalau misalnya nggak diketahui, kalau tetap disuruh cari masanya, berarti kita harus cari dulu nih KSP-nya berapa. Jadi ini KSP-nya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 17. Oke, berarti di sini diketahui ada reaksinya senyawanya dari zinc sulfat sama KOHAM. Berarti kita buat dulu reaksinya ya. Berarti ini zinc sulfat direaksikan dengan kalium hidroksida, hasilnya apa? Oke, kalau teman-teman masih ragu buat hasilnya, buat ini aja, diionin aja. SO4 itu kan dia muatannya 2 min, ya kan? Kalau dia senyawa berarti jumlah muatannya itu 0, berarti zincnya di sini 12. Oke, sedangkan kalau K itu golongan 1 berarti dia K+, berarti OH itu OH-, supaya dia netral. Oke, ingat yang positif dengan negatif, ini dengan ini. Oke, terus kalau misalnya itu caranya gimana lagi? Oke, jadi gini, jadi kalau Zn2+ dengan OH-, hati-hati ya, ini yang kita pakai adalah angkanya. Muatan dari Zn itu akan menjadi indeks OH. Oke, muatan dari OH akan menjadi indeks Zn. Kali silang, kayak gitu. Berarti ini nanti hasilnya Zn, ini kan 1 ya. Angka satunya nggak usah ditulis. Terus ini OH, ingat ya, di sini OH-nya satu kesatuan. Berarti OH, ini ada 2, berarti 2 kali. Oke, jadi angka 1 sebagai indeks atau koefisien itu nggak ditulis. Terus satu lagi yaitu K+ sama SO4 2 min, ya kan? Muatan dari K menjadi indeks SO4, muatan SO4 menjadi indeks dari K. Berarti ini hasilnya K2SO4. Oke, berarti kita tulis di sini ya hasilnya ya. Ini berarti ZnOH 2 kali ditambah K2SO4. Oke, setelah ada persamaan reaksi, teman-teman harus hati-hati. Oke, harus disetarakan terlebih dahulu. Kayak gitu ya, supaya kita bisa tahu berapa nanti siapa yang mengalami atau yang disebut dengan reaksi pembatas gitu. Karena kan di sini diketahui ada 2 senyawanya. Oke, berarti ini K-nya 2, berarti ini kita harus kali 2 dia supaya balance. Oke, sedangkan yang lainnya udah sama. Terus di sini diketahui yaitu kemolaran sama volume. Teman-teman ingat rumus yang ini, molar sama dengan mol per volume. Jadi kalau ada kemolaran dan volume, berarti kita bisa menghitung molnya. Oke, berarti kita menghitung mol masing-masing dari senyawa ini dulu ya. Oke, misal nih, untuk yang ZnSO4 dulu. Berarti ingat ya, pakai rumusnya kali silang. Berarti N sama dengan molar dikali volume. Oke, berarti di sini molarnya itu diketahui 0,05. Oke, sedangkan di sini kan 50. Kalau teman-teman menggunakan rumus ini volumenya harus dalam satuan liter. Ini kan baru mili, berarti kita harus konversi. Kalau kita konversi yang 50 mili ini kan dia jadinya gini, dibagi 1000 ya, 0,05. Dikali dengan ini nanti jadi komanya banyak. Jadi nggak apa-apa kita kali 50 aja. Oke, 50 mili ya. Jadi nanti satuannya yang kita dapat itu bukan mol, tetapi milimol. Kayak gitu. Oke, tapi itu nggak masalah. Maksudnya kita perhitungannya gitu, supaya teman-teman angkanya lebih bagus gitu. Jadi nggak ribet lihat angka koma-koma banyak. Nanti kita bisa konversi aja di akhir. Oke, ternyata ZnSO4 milimolnya 2,5. Oke, kita buat nih mula-mula bereaksi sama sisa. Di sini 2,5. Ingat ya, ini masih dalam milimol. Baru kita cari molnya KOH.
Oke, molnya KOH dengan rumus yang sama ya. Kalau 1 milimol kita jadikan dua-duanya milimol juga. Ini berarti 0,5 dikali 150, oke, mililiter. Berarti ini sama dengan setengahnya dari 150 dong, ya kan, berarti 75. Ini 75 milimol. Oke, masukin langsung ke sini. 75 milimol. Oke, ini kan ada 2 mol nih yang diketahui, ya kan? Sedangkan yang ini pada awal reaksi nggak ada dong, karena kan di posisinya sebagai produk. Berarti kita mau cari molnya zinc ini, hidroksida ini, dengan membandingkan ke siapa gitu. Jadi, jika ada 2 persamaan reaksi atau 2 senyawa dalam suatu persamaan reaksi diketahui 2 molnya, berarti kita harus cari yang namanya bereaksi pembatas. Oke, ingat lagi nih, kalau untuk mencari bereaksi pembatas, oke, jadi kita fokusnya kepada bereaksi ini ya. Jadi mol masing-masing atau milimol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Nah, oke, makanya itu dalam persamaan reaksi, kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan karena koefisien itu nanti sangat berguna untuk perhitungan. Salah satu contohnya ini, ya kan? Berarti nanti ingat ya yang tadi ya, molnya dibagi dengan koefisien masing-masing, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi bereaksi pembatas. Oke, kalau ini kan 2,5 dibagi 1 berapa? 2,5. 75 dibagi 2 berapa? Sekitar 33,25 ya. Ya kan? Mana yang lebih kecil? Yang ini. Nah, berarti karena hasil baginya ini paling kecil, berarti yang bereaksi pembatasnya atau yang habis bereaksi adalah yang zinc sulfatnya. Oke, berarti kita tulis di sini 2,5 yang bereaksi. Oke, makanya kan kalau kita kurangin dia habis 0. Kayak gitu. Terus untuk mencari ini berapa yang bereaksi, berarti kita menggunakan perbandingan koefisien. Ini yang akan kita cari, ya kan? Ini yang akan perbandingannya. Ingat ya, yang ini yang akan kita bandingkan. Ini perbandingannya, karena ini yang menjadi bereaksi pembatas. Berarti untuk mencari mol yang ini yang bereaksi, berarti pakai perbandingan koefisiennya, karena kita menghitung KOH-nya, molnya berarti koefisiennya dari KOH dibandingkan dengan mol bereaksinya. Oh, sorry, koefisien bereaksinya. Ini kan koefisiennya 1 nih. Jadi 2/1 dikali dengan molnya. Ingat, mol yang dipakai adalah mol mula-mula, bukan mol hasil bagi dengan koefisien tadi ya. Oke, berarti ini 2,5. Berarti ini sama dengan 5, ya kan? Berarti kalau kita totalin, ini dikurang ya. Kalau dikurang, berarti 75 dikurang 5, ternyata ini masih sisa 70 milimol. Oke, jadi ini yang habis. Terus yang ini berapa? Gitu. Oke, untuk mencari mol ini ingat pakai perbandingan koefisien lagi, ya kan? Kita bandingin ke zinc sulfat. Jadi dibandingkannya ke bereaksi pembatas. Jadi ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Berarti kalau koefisiennya sama, itu jumlah molnya sama. Oke, berarti karena koefisiennya sama, berarti jumlah molnya sama. Berarti 2,5 milimol. Oke, berarti ini 2,5 milimol. Nah, setelah kita dapat masanya adalah 2,5, molnya 2,5 milimol, berarti ini kita bisa hitung berapa massa yang mengendap. Ya kan? Untuk mencari massa mengendapnya, berarti kita hitung, oke, ingat lagi rumus yang ini. Mol itu sama dengan massa per mR. Ya kan? Mol sama dengan massa per mR. Berarti setelah kita dapat nilai molnya tadi, berarti kita tinggal pakai rumus yang ini, yang massa per mR. Karena kan kita mau cari berapa berapa massa yang terbentuk, kayak gitu. Oke, berarti nah ini kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu dulu nilai MR-nya berapa. Di sini nggak diketahui ya nilai AR-nya itu berapa. Oke, nih berarti kalau teman-teman nggak diketahui gitu ya, jadi teman-teman cari aja di tabel Prodik kayak gitu. Jadi ini AR-nya ZN, oke buat di samping di sini aja ya. AR-nya Z itu sama dengan 65, O itu 16, H itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. Berarti kalau dia zinc OH 2 kali, berarti ini zincnya kan ada 1, berarti 65 ditambah OH-nya ada 2, ini tinggal dikali 2, hidrogennya juga ada 2, berarti dikali 2.
Oke, dijumlahin aja. Ini kan jadinya gini, 65 ditambah 32, ya kan, tambah 2. Berarti ini berapa nih? 4, 9, nah 99. Oke, berarti kita masukin ke rumus yang ini. Ingat ya, MR-nya 99. Oke, baru kita masukin ke rumus yang untuk mencari mol tersebut. Nah, berarti tadi molnya 2,5. Ingat ya, ini tadi milimol. Oke, massa yang kita cari, MR-nya tadi 99. Berarti massanya sama dengan tinggal dikali aja, ya kan? Berarti 2,5 dikali 99, berarti dapatnya 247. Nih, 247,5. Oke, kalau dia ini milimol, berarti ini satuannya miligram. Oke, baru kalau misalnya teman-teman mau konversi ke gram, tinggal dibagi 1000 aja, kayak gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,247 gram yang mengendap. Oke ya, ini masanya yang mengendap. Terus nih, sebenarnya ya, kalau teman-teman untuk mengetahui apakah dia mengendap atau tidak, gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ditanya nih, berapa yang mengendap, begitu. Jadi teman-teman nggak usah hitung lagi nilai QSP-nya. Tetapi kalau misalnya ditanya, apakah reaksi ini menghasilkan endapan, berarti teman-teman harus cari QSP-nya. Kayak gitu, oke? Jadi nanti jawabannya untuk Rizky Amalia yang ini ya, yang 0,247 gram. Oke. Terus selanjutnya nih, ini untuk membuktikan ya, apakah dia mengendap atau enggak. Seharusnya sih ini mengendap ya, karena kan yang ditanya adalah berapa massa endapannya. Ini kan udah diketahui molnya, berarti kita harus cari kemolarannya. Berarti kan kemolarannya pakai rumus ini ya, mol per volume. Molnya adalah 2,5 milimol, oke, per volumenya berarti ini volume total 50 tambah 150 berarti ini 200 ml. Oke, kita nggak usah konversi ke liter karena nanti ini M-nya sama M-nya dicoret sehingga satuannya jadi mol per liter, iya kan? Jadi kita udah dapat nih kemolarannya berapa. Berarti 2,5 dibagi 200 gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi nilai kemolarannya, yaitu nih 1,25 dikali 10 pangkat min 2. Oke, nah ini kemolarannya. Kemolaran ini kan sama juga dengan solubility atau kelarutan. Baru kita cari nilai QSP-nya. Jadi kita ionin dulu nih. ZnOH 2 kali. Ini kan kalau diionin jadi Zn 2 plus tambah 2 OH min. Ya kan? Kalau, oke, ini kita cari QSP ya. Untuk menentukan apakah dia dapat atau enggak. Kalau cari QSP berarti sama caranya dengan menghitung KSP, yaitu konsentrasi dari ionnya, berarti Zn2 plus gitu ya, dikali konsentrasi OH min dikuadratin. Oke, karena ini diketahui nilai S-nya, ya kan, berarti kan kalau ini S, ini berarti 2S, ya kan, lihat koefisiennya. Terus, nih, ini kan S. Nah, ini kan 2S dikuadratin. Ingat ya teman-teman ya, kalau pangkat, kalau koefisien itu menjadi pangkat. Oke, berarti ini kalau kita kali, ini berarti 2S kan dikuadratin berarti 4S kuadrat dong. Berarti dia 4S pangkat 3. Jadi ini rumus untuk menghitung KSP-nya. Kita tahu bahwa nilai S kita tadi ini. Ya kan? Berarti kita tinggal masukin aja. Berarti 4 dikali, ini dalam kurung ya, 1,25 dikali 10 pangkat min 2. Oke, pangkat 3. Nih, berarti ini sama dengan 4 dikali, kalau 1,25, ya kan, pangkat 3, itu berarti nilainya nih, 1,9531 dikali 10 pangkat. Kalau dia dipangkatin kan berarti dikali ya, berarti pangkat min 6. Berarti ini sama aja dengan hasilnya, yaitu hasil QSP-nya ya. Di sini aja. Yaitu 7,8125 kali 10 pangkat min 6. Oke.
nilai KSP-nya adalah min 17. Oke, teman-teman ingat, kalau nilai KSP lebih besar daripada KSP, berarti itu akan membentuk endapan. Oke, ternyata betul. Nah, reaksi ini dia menghasilkan endapan karena nilai KSP-nya lebih besar. Ya kan, ini min 6. Ini min 17, gitu ya. Jadi ini dia menghasilkan endapan, di mana endapan yang terbentuk itu adalah sebesar ini. 0,247 gram. Oke, demikian dulu. Semoga Rizky atau misalnya teman yang lainnya yang mendengarkan bisa mengerti ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau perlu lagi nih, ini kan tipe soal untuk KSP ini kan banyak. Nanti teman-teman search aja, lihat aja di bagian playlist dari KSP ada gitu. Jadi di situ udah banyak jenis soalnya. Jadi seperti teman-teman banyak latihan lagi gitu. Jadi bisa untuk menghitung pH, bisa menghitung yang lainnya, konsentrasi apa kayak gitu ya. Oke, demikian dulu. Jangan lupa subscribe ya, saya minta tolong semua teman-teman semuanya, please subscribe, dan jangan lupa di share nih buat teman-teman kita yang lainnya yang juga yang juga belajar KSP ini supaya kita sama-sama mengerti. Oke, demikian dulu, terima kasih.